Halo semuanya, selamat datang di Bipoiting Channel. Bersama saya Gian. Kali ini masih ngebahas tentang pompa celup yang 18 watt itu kemarin ya. Masih 18. Itu soalnya setiap pompa itu ukuran selangnya beda-beda, pipingnya beda-beda. Ibaratnya kalau misalnya kita punya piping, nih, ini ada piping ukuran 3/4, kemudian ada 5/8, ada selang infus. Terus kita kasih pompa misalnya, didorong sama pompa kayak gini. Kita dorong pakai pompa yang ini dengan selang ukuran 3/4, naiknya cuma setengah meter. Terus kita cobain lagi pakai yang ini, selang 5/8, naiknya bisa 2 meter. Terus kita cobain lagi kayak selang aerator atau selang infus, kayak gini ukurannya kecil banget, 6 mili, bisa naik 7 meter. Gitu ya, jadi nggak konsisten. Jadi saya nggak tertarik untuk coba mompa high max-nya itu loh, ketinggian ya. Oke, udah itu aja. Ini berantakan ya. Terus oke, ini gimana cara metodenya saya ngukur. Di sini udah kita siapin. Sebenarnya ada 2 metode. Saya pakai metode yang paling gampang aja supaya durasinya makin pendek. Jadi di sini saya udah siapin akuarium ya dan pompa celupnya. Jadi di sini ada pompa celup, ada ember. Ini udah ada kasih meteran. Ini ya. Ini saya udah kalibrasi nih. Ternyata ini tuh sentimeternya tepat apa enggak gitu. Ini saya kalibrasi gitu, bukan kalibrasi sih, cocokin sentimeternya akurat enggak. Udah pakai penggaris, udah pakai meteran. Oke, sama ini. Tali ukur ini, tali ukur buat pakaian saya pakai, saya tempelin di sini. Nah, ini juga mejanya supaya supaya konsisten. Ini saya juga udah ukur. Ini bedanya sama yang pojok sini sama. Berarti akuarium ini nggak miring gitu, kiri kanannya nggak miring. Jadi biar presisi pengukurannya nanti. Jadi kita nyalain, kita uji selama 1 menit. Ingat ya, 1 menit. Kenapa 1 menit? Nanti kan kita ngitungnya per jam. Ini kan liter per jam. Dikali 60 menit nanti kan ya. Nanti kan turun. Nah, misalnya turun 5 cm. Cara ngitungnya ya volume itu, volume air gitu ruangan. Yang pertama ya paling kita ukur itu luas dasar dari akuariumnya. Ingat, luas dasar akuarium itu harus dihitung. Bagian sisi tebal kaca dan gap lampnya. Saya udah hitung itu lebar luasnya dari alas akuarium saya ini dengan kaca 6 mili, terus gapnya 1,5 mili, gap lamp ya, gap lamp 1,5 mili. Jadi panjangnya itu 58,5 dikali 28,5 gitu, kira-kira gitulah. Nanti saya kasih di teks, kasih saya cara perkaliannya supaya ngeliat volumenya. Jadi intinya nanti berapa turunnya, terus dikaliin dengan ini tadi berapa surutnya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi, dapat volumenya kan. Oke, itu untuk metode yang saya pakai. Tadinya saya mau pakai metode yang airnya keluar, ditampung, terus kita timbang pakai timbangan digital. Cuman itu nggak cukup presisi, cuman cukup repot. Satu, gitu kan, airnya mungkin bisa 7 kilo, timbangannya nggak kuat dan nggak presisi, jadinya berbuang-buang waktu. Oke, gitu aja, kita lanjut.
Oke, ini hasilnya. Jadi kesimpulan bahwa ini menurut pas dan not pasnya, jadi kesesuaian antara dengan dus. Ini misalnya dus, misalnya Armada ya, 1200 SP 2500, 1400 liter per hour, sesuai nggak dengan dusnya. Kita pakai metode error 10%. Jadi misalnya kalau dia pompanya 1000 liter per hour, dia bisa 1100 sampai minimum 900, artinya dia sesuai dengan dusnya. Begitu misalnya 1400, maksimum 1440, minimum 1260 gitu. Jadi di antara 1260 sampai 1540 itu artinya sesuai dengan dusnya, dengan tingkat error 10% ya, error 10%. Jadi kita mulai aja dulu ya dari yang nomor 1. Dia ada dua mode. Pertama ada mode 1 outlet, 2 outlet ya. Nah, untuk high long 881, dia itu dibawa di liternya adalah 1000 liter per hour. Oke, ternyata kita cek satu modenya dia turun air 5,1 cm dikali dengan ini luas dasar dari akuarium 58,8 kali 28,8. Ini kan luas perseginya 1693. Jadi ini kali ini dapat liter per menit. Liter per menitnya adalah 8,6 liter dikali tentunya dong per jam ya. Jadi per jam 518 kali 60 kan, 8 kali 60 518. Oke, satu modenya nggak sesuai, katanya 1000 liter per hour kan, masih merah. Ternyata saya coba masih pakai kepala yang dua. Kepala dua tuh kayak gini loh cabangnya. Ini dua. Biasanya kan bisa pakai satu, bisa pakai dua. Pakai dua gitu. Pakai 1000, oh dia 955. Nyampe dong 955. Dia ambang batasnya kan 900 sampai 1100. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini nanti setelah saya ngomong ada di tabelnya, saya tampilin, bisa lihat langsung. Jadi yang lolos uji itu cuman yang sesuai dengan dusnya, sesuai dengan ini ya, on paper sesuai dusnya segini nih gitu ya. Yang lolos cuman merek Armada sama Resan tipe 2500, yang lainnya tidak sesuai. Jadi kayak misalnya dia ngomong, wah ngebet banget nih, Sakai Pro AA 1600 dual LED mode 8,1, 1500 nyata-nyatanya 823 sini, sorry 823, beda jauh ya. Jadi tidak sesuai dengan harapan di dalam dus. Jadi nyatanya segini gitu, 823 liter per hour. Oke. Jadi yang malah sesuai itu cuman Armada sama Resan. Kemarin tuh Armada kretek-kretek mesinnya. Nah, tapi pas saya coba agak dalam, dia agak smooth dan lancar. Makanya di sini dapat 1371 ya Armada gitu. 1371 sudah mendekati 1400. Di dusnya 1400, 1371. Begitu pula Resan. Kalau Resan malah lebih. Dia ngomong 1400, keluar 1500 liter per hour. Jadi dia malah bohong sih, cuman malah lebih bagus gitu. Nah, kalau Sakai Pro nih yang SP 2500 nih, ada Sakai Pro SP 2500. Dia ngomongnya MLM-nya 1600. Kalau Armada ngomongnya 1400. Dia bisa 1600, ternyata malah di bawah. Sama sih kayak merek Armada 1371, tapi tidak mendekati 1600, makanya saya merahin. Oke, sampai situ dulu aja ya. Jadi nanti tabelnya saya liatin ya setelah ini. Nah, sekarang base of performa. Berdasarkan performanya dia mendorong air liter per hour. Jadi peringkat nomor 1 paling tinggi liter per hournya. Nah, kita nggak lihat watt ya. Di sini 1524. Oh ya, sebelumnya ada bacaan tuh di samping merah-merah DQ apaan? Diskualifikasi. Jadi diskualifikasi kalau mau nonton sebelumnya, di part sebelumnya ada yang ngetes wattnya. Hailong, Amara dan Sobo itu tidak sampai 18 watt.
10 watt lah. Amara sama Hailong itu kategorinya 10 watt gitu. Terus kalau untuk Sobo bukan kategori 18 watt, malah itu 25 watt. Jadi saya anggap ini tidak masuk peringkat. Jadi peringkat nomornya adalah satu Resan SP 2500 itu dia ngasilin realnya 1524. Kemudian Sakai Pro walaupun dia di dusa 1600 tapi keluarnya 1371, dia menduduki peringkat kedua. Armada juga sama sebenarnya, peringkat 2 sama 3 nya sama sih hasilnya gitu. Dan selanjutnya Kyoto ya bisa dibaca sendiri, nanti saya liatin tabelnya gitu ya. Jadi liter per hournya. Nah sekarang berdasarkan efisiensi, ini ada kategori baru sama ya tadi seperti sebelumnya yang diskualifikasi itu Hailong, Amara sama merek Sobo. Terus oke, kita lihat lah ya, walaupun dia diskualifikasi ternyata merek Hailong, Amara itu efisiensinya paling tinggi. Jadi dia makan watt kecil tapi ngasilinnya besar. Jadi gimana cara ngitungnya itu? Cara ngitungnya adalah kalau misalnya di realnya dia ngomong 1000 watt pakai 18 watt dapat 55, 1000 bagi 18 jadi 55. Ini rating ya. Kayak kita ngomongin kalau di kendaraan horsepower dibanding dengan cc mobil, misal 1000 cc mobil 1000 cc bisa ngeluarin 55 horsepower. Ada juga ngomong mobil-mobil yang 1000 cc bisa ngeluarin 80 horsepower. Nah tentunya yang lebih efisiensi adalah yang mobil 1000 cc bisa ngeluarin 80 horsepower gitu. Ini juga sama, ternyata pas kita tes dia 955 dibagi dengan wattnya 6,4 real wattnya di sebelumnya ya. Saya udah pernah uji, ratingnya segini, dapat 149 ya. Cuman ya itu dia nggak masuk kategori 2500. Kenapa nggak dimasukin kategori 18 watt? Soalnya dia dorongannya kecil dong otomatis. Kalau Sobo dorongannya kebesaran mungkin ya, malah efisiensinya juga jauh. Ini harganya sampai 200.000, cuman dia rankingnya diskualifikasi juga gitu. Untuk efisiensi boleh lah untuk barang ini super cheap. Saya nggak dibayar sama pihak yang ini. Jadi misalnya kita punya uang sebesar 100.000 rupiah, kita bisa beli 4 nih kayak ginian. Buat ngasilin ini dengan sangat hemat. Tapi tentunya pakai dual outlet mode ya. Dual outlet mode sama satu outlet mode beda, wattnya beda, hasil liter per hournya juga beda. Oke, jadi peringkat nomor 1 Armada liter per hournya, liter per hour. Untuk efisiensi dia dapat ratingnya misalnya nih 18 watt 77 ya Armada. Kalau di box 77, tapi nyatanya dia dapat 78, lebih besar. Sama dengan misalnya Resan, tapi Resan kenapa dia kalah? Dia wattnya besar nih, wattnya 22,3, makanya 1500. Walaupun dia performanya tadi sebelumnya paling besar, dia dapat juara ketiga. 1500 dibagi 22 dapat 68, tapi masih juara 2 loh. Ini sangat worth it. Cuman saya nggak sukanya Resan 2500 itu di tes kebisingan agak berisik ya. Kategorinya desibelnya itu. Selanjutnya di posisi masih ini ya Armada, Resan sama Sakai Pro. Seri 2500 paling unggul. Jadi ya nanti kita bahas dari 3 itu siapa yang menurut ini yang worth it untuk dibeli. Oke. Udah gitu aja ya. Ini nanti saya tampilin biar bisa dibaca aja. Ini gitu aja penjelasannya. Tabelnya nanti saya liatin setelah ini. Oke, sekarang yang paling penting nih, biasanya yang worth it untuk dibeli yang mana? Dari 10 item ada 3 diskualifikasi jadi 7 pompa. Ya, terus kita hitung-hitung lagi berdasarkan efisiensi dan performa. Nah, ada peringkat 3 besar. Peringkat 3 besarnya seri 2500 semua, ada 3 merek ini. Ya, ini sudah saya urutin. Juara satunya juara satunya Sakai, keduanya Armada, nomor 3-nya Resan. Oke.
Berdasarkan harga, dia paling murah Sakai 77.000. Kemudian ini mirip Armada ya, jadi peringkatnya gini aja. Yang peringkat yang paling besar, paling murah saya kasih angka 3 bintang. Armada 2 bintang. Kemudian Resan paling mahal, jadi saya kasih 1 bintang, gitu aja. Terus berdasarkan performa tadi ya, paling performa tuh paling wahid, paling oke Resan, tapi wattnya 22 watt ya. Jadi ya, kemudian yang juara duanya Sakai Pro ya, 2 bintang Sakai Pro, Resan 3 bintang, Armada 1 bintang. Nah, Armada juga ada masalah tuh, suka kertak-kertak, dia nggak bisa deket permukaan air, jadi harus dalam naruhnya gitu. Nggak tahu untuk produksi yang lain saya dapat barangnya yang begitu. Mungkin bisa komen di bawah ya. Next, selain performa apalagi nih? Set, efisiensi. Oke, tadi yang saya jelasin rating yang juara 1 adalah Armada tadi ya. Sebelumnya bisa lihat kenapa. Kemudian juara 2-nya Resan, Sakai Pro bintang nih. Tapi mirip-mirip sih Armada sama ini gitu. Sama Sakai. Oke, lanjut. Fitur. Kenapa saya bilang ini fiturnya paling banyak dimenangin Armada gitu ya? Karena dia itu walaupun dia inilah barangnya ya. Nah, ini kan ada 2 outlet ya, ini tipe 2 outlet. Nah, begitu dapat outlet 1 mode, dapat besar kecilnya. Di Resan sama Sakai nggak dapat. Di versi 2 outletnya juga dapat besar kecilnya juga gitu. Jadi paling banyak gitu. Paling banyak. Ini kameranya kurang fokus. Oke. Fitur paling banyak di Armada. Kemudian build quality. Menurut saya ini plastiknya kalau saya pegang gitu, plastiknya tuh paling solid menurut aku merek Resan ya. Kalau dipegang tuh tebal plastiknya, kualitasnya. Oke. Yang ke build quality, kenapa saya 1 bintang untuk Armada, yaitu dia nggak bisa ditaruh deket permukaan air, dia kertek-kertek, saya nggak sukanya kayak gitu. Nah, lemahnya kayak gitu ya. Kemudian juara 2, jadi juara 3-nya, juara 1-nya Resan, juara 2-nya Sakai, juara 1-nya Armada. Terakhir, noise. Paling nggak berisik adalah dari ketiga ini, paling nggak berisik merek Sakai Pro. Dia, saya lupa berapa, nanti bisa lihat aja channel saya di part 2 kalau masa yang ngetes berisik ya. Ya ini, jadi peringkat pertamanya Sakai, kedua Armada, yang paling berisik ini. Orang juga pernah komplain sih gitu, Resan kok agak berisik sih, cuma performanya oke banget. Jadi ya sebanding performa dengan berisiknya. Next, total score. Udah mirip-mirip dah ini. Udah saya mirip-mirip. Menurut saya sih udah nggak bisa bedain lah Resan sama ini. Dia lebih menang harga, Resan menang performa. Tapi kalau Sakai Pro dia menang harga nih, gitu. Menang harga, kemudian overall. Jadi dilihat overallnya dan nggak berisik. Menurut saya mah milihnya budget, yang paling budget sih money for value Sakai Pro sih. Cuman kayaknya kalau awet mungkin ya, karena saya lihat build quality-nya bagus, rapih segala macam, Resan SP 2500 bisa jadi pertimbangan. Oke, sekian dari perang efisiensinya battle ini. Oke, terima kasih.